Pemirsa, hutan dan lahan seluas 2 hektar di objek wisata Gleradar Aceh Besar Aceh terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di perbukitan membuat petugas sulit mengakses titik api. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar objek wisata Gleradar Aceh Besar Aceh Minggu malam. Musim kemarau dan angin kencang membuat api cepat menyebar. Tugas pun kesulitan mengakses titik api karena kebakaran terjadi di atas perbukitan yang terjal. 2 mobil damkar dari BPBD Aceh Besar diterjunkan. Tugas juga memadamkan api secara manual menggunakan daun dari batang pohon yang masih hidup. Kita baru saja selesai melakukan pemadaman lahan, itu yang terjadi di Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, persisnya berdekatan dengan lokasi objek wisata pegunungan. Alhamdulillah pada malam ini salah satu lahan warga yang seluas lebih kurang 2 hektar sudah berhasil kita padamkan walaupun memang jarak dan lokasi yang sangat sulit. Selain petugas BPBD, pemadaman juga dibantu oleh TNI, Polri, dan warga. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, namun diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Rumah 2 lantai di Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Minggu malam. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api muncul dari rumah 2 lantai di Jalan Ngagel Wasono, Kalimir, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Minggu malam. Selain membakar rumah, api juga menghanguskan 1 sepeda motor. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Sekitar 10 orang ada di dalam rumah ya? Iya. Sumber api dari mana mas? Dari lantai atas atau lantai bawah? Lantai atas. Lantai atas. Otomatis bawah nihil saja, tidak kena apa-apa. Lantai atas. Tadi ada 14 unit yang dikerahkan, yang terdekat dari Sukolilo dan nanti standby setelah itu Sukolilo. Sekali lagi sumber api berarti di lantai atas ya Pak? Dari lantai 2, kemungkinan konsleting. 14 kendaraan damkar dikerahkan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengatasi kebakaran ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung kafe di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat positif menggunakan sabu saat dirazia petugas pada Minggu malam. Dalam razia puluhan botol minuman keras berbagai merek juga ditemukan. Jajaran Polresta Mataram menyasar tempat hiburan dan pengunjung yang mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan barang terlarang atau narkoba dan juga prostitusi. Salah satu yang dikunjung petugas yakni Cafe BG di wilayah Cakra, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam razia, petugas menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek. Selain itu, seluruh pengunjung kafe diwajibkan menjalani tes urin. Dan hasilnya sejumlah pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Total ada 34 yang kami cek dan dari 34 itu terindikasi ada 5 orang yang terindikasi positif menggunakan amfetamin atau sabu. Dari kelimanya 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Usai razia, 5 pengunjung yang positif menggunakan sabu kemudian dibawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Seorang balita di Samarinda, Kalimantan Timur positif narkoba setelah meminum air dalam kemasan yang diberi tetangganya. Sebelumnya orang tua balita tersebut curiga karena korban tidak bisa tidur 2 hari 2 malam usai berkunjung ke rumah tetangga. N, balita berusia 3 tahun ini tengah asik bermain di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Namun siapa sangka, N sempat dinyatakan positif narkoba usai diberi air minum kemasan oleh tetangganya yang hanya sisa setengah. Diduga ada sisa sabu di kemasan air minum tersebut. Sebelumnya ibu korban curiga karena anaknya hiperaktif, berhalusinasi, dan tak bisa tidur 2 hari 2 malam usai berkunjung ke rumah tetangganya. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke polisi. Selasa sore, tetangga saya dan juga teman kerja saya di warung chat dan telepon saya untuk panggil saya ke rumahnya untuk cabut uban.
Nah, setelah di sana saya cabut uban, kebetulan anak saya haus, minta minum. Dan tuan rumah mengasih botol aqua yang isinya sudah setengah airnya. Setelah pulang dari situ, anak saya tidak mengkonsumsi apa lagi. Tapi kok sudah jam 9 malam sampai jam 12 malam kok anak saya belum tidur, keringatan dan juga tidak mau makan. Dan dia bergadang sampai pagi. Langkah selanjutnya kita tunggu dari kepolisian karena ini sudah berbentuk LP. Selanjutnya bola dari kepolisian. Kalau kami, tugas kami dari TRC maupun dari Biro Hukum adalah mendampingi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan telah mengamankan 2 orang terduga pelaku. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Kepala BNN menilai temuan bunker narkoba di sebuah kampus di Makassar mengindikasikan pengguna narkoba kalangan mahasiswa dan juga pelajar terus meningkat. Guna menekan praktik peredaran narkoba, BNN akan menyosialisasikan bahaya narkoba hingga menangkap para pengguna. Masyarakat dikejutkan dengan temuan bunker penyimpanan narkoba di lingkungan sebuah kampus negeri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kampus yang seharusnya dijadikan tempat menimba ilmu untuk mencetak generasi berkualitas, kini terpapar oleh peredaran narkotika. Kepala BNN, Komjen Petrus Reinhard Golose menilai, temuan bunker di lingkungan kampus mengindikasikan jika pengguna narkotika di kalangan mahasiswa maupun pelajar terus meningkat. Tingkat prevalensi cukup tinggi untuk di kampus, mahasiswa dan pelajar. Dari 2019 itu hanya 1,10, kemudian naik jadi 1,35. Walaupun masih di bawah daripada prevalensi nasional 1,95%, tetapi sudah, dan apalagi prevalensi dunia 5,5%, tapi sudah menunjukkan bahwa memang dalam setiap tur kampus saya, setiap saya tanyakan, tidak majority, tapi banyak yang pernah menggunakan. Nah, itu tugas kami. Tugas kami untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan tidak hanya mengungkap bunker berisi 3 kg narkoba, tetapi juga detail jalur transaksi peredaran barang haram itu. Pelaku menyimpan bahkan mengedarkan narkoba dalam lapas dan kampus dengan maksud mengelabui polisi. Sebagai keseriusan melakukan pemberantasan, BNN masih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat akan bahaya narkoba, serta memberikan tindakan tegas kepada para pengedar berupa penangkapan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan. Seorang pencuri motor menjadi bulan-bulanan warga saat hendak dievakuasi polisi di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu malam. Ya, diduga terlibat pencurian motor, polisi kesulitan mengevakuasi pelaku karena banyaknya massa yang datang ke rumah pelaku. Sebelumnya korban menyebut pelaku adalah orang yang membawa kabur motor miliknya. Korban kehilangan motor saat sedang parkir sebentar di depan rumah dalam kondisi kunci kontak tidak dicabut. Warga yang geram dengan ulah pelaku melampiaskan kegeraman dengan merusak motor pelaku. Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung memberikan penghargaan kepada MNC Peduli. Penghargaan diberikan atas kepedulian dalam membantu pasien sumbing dan katarak yang ada di Provinsi Lampung. Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin (RSPBA), Dr. Rahmawati kepada Head of CSR MNC Group, Tengku Hafid, dalam acara talkshow pemicu katarak dan pencegahan sejak dini yang dilaksanakan di RSPBA Lampung. Yang telah menyelenggarakan operasi gratis katarak di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Jadi kita kerjasama dengan MNC Peduli ini sudah hampir 1 dekade. Kita berharap ke depannya kegiatan ini tetap dapat kita laksanakan agar kita semuanya dapat membantu keluarga kita yang dari prasejahtera. Penghargaan membuktikan komitmen MNC Peduli dalam membantu keluarga prasejahtera yang berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Ini adalah wujud nyata dari adanya sinergitas dan kerjasama antara MNC Peduli dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Untuk hal yang lainnya yang saya senangi itu saudara-saudara kita yang prasejahtera itu bisa terbantu untuk dalam kesehatan matanya yang memiliki penyakit katarak. Talkshow mengenai pemicu katarak dan pencegahannya digelar sebagai kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. PT KAI kini menghadirkan entertainment dalam kereta lewat kerjasama dengan MNC Group melalui aplikasi Migo. Kerjasama itu juga disertai dengan kemudahan pembayaran tiket kereta api melalui sistem pembayaran digital milik MNC Group, yaitu Motion Pay dan juga Motion Bank. Kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding MOU yang ditandatangani kedua belah pihak di iNews Tower Jakarta Pusat. Yang mana dalam hal ini platform-platform yang dimiliki oleh MNC Group seperti Migo, Vision Plus, atau nanti ke depannya juga ada RCTI Plus, itu bisa dipakai untuk melengkapi perjalanan para penumpang kereta api. Kemudian kami juga diberikan kepercayaan untuk menjadi mitra di sistem pembayaran melalui anak perusahaan Motion Pay, Flash Mobile dan juga Motion Bank. Sehingga selama menjalankan perjalanan itu ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pelanggan, baik itu hiburan, berita maupun media sosial yang bisa dinikmati, sehingga memberikan suatu nilai tambah bagi pelayanan PT Kereta Indonesia yang disupport oleh resources daripada MNC Group. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan PT Kereta Api Indonesia, kerjasama ini juga memberikan pengalaman baru bagi para penumpang. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, si jago merah mengamuk di permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat warga sekitar panik. Asap pekat tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah warga di Jalan Kasa Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berhamburan keluar rumah dan mencari tempat aman karena takut api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran sektor Kemayoran yang tiba di lokasi langsung melokalisir titik api. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh sulitnya akses masuk ke gang sempit sehingga petugas harus menarik selang dari jalan raya menuju lokasi kebakaran. Api diketahui muncul dari atap salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya dan membesar hingga akhirnya menyambar ke rumah lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah tersebut. Jadi untuk kejadian 65 atau kebakaran ini kita dapat informasi dari warga sekitar pukul 9:12. Jadi kita respon kurang lebih 4 menit, 9:16 kita sudah tiba di TKP. Tapi kita kerjasama dengan pihak Grand Palace yang punya hidran, kita lakukan operasi pemadaman. Alhamdulillah dengan pengerahan 7 unit dengan jumlah total personil kurang lebih 35 orang, kita dapat lokalisir dan kita kuasai. Dan yang terbakar objeknya Bapak bisa lihat sekitar 2 petakan rumah, 2 lantai. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun 2 bangunan rumah hangus dilalap si jago merah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar puluhan rumah warga di Jalan Hidup Baru, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Warga pun berusaha mengevakuasi barang-barangnya yang mudah terbawa. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara dibantu dengan sejumlah warga yang berada di lokasi terus berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung kelontong sehingga menyebar ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga hubungan arus pendek listrik dari warung kelontong tersebut. Bunyi gitu kayak boom, tapi kayak petasan kan. Nah terus saya keluar, udah terjadi kayak gini sih bang. Awalnya dari mana itu? Dari warung atau dari mana bang? Katanya sih warung apa listrik gitu. Kan depan ini ada yang jualan warung sembako gitu, ada gas juga sih. Mungkin listrik kali nyamber ke gas gitu mungkin. Soalnya dia bunyi kayak boom gitu, kayak meledak petasan gitu.
Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran tiba. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasusnya ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga panik dan histeris karena terjadi beberapa kali ledakan. Ledakan demi ledakan terjadi saat kebakaran melanda sebuah gudang BBM di Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Warga yang awalnya menyaksikan kebakaran histeris, panik dan juga berlarian menjauhi lokasi. Insiden bermula saat sebuah truk tronton bermuatan belasan ton BBM hendak bongkar muat. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada mesin pompa minyak. Satu rumah permanen, satu mobil engkel, belasan ton solar dan juga pertalite, serta uang tunai ludes terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Pemirsa, banjirop merendam ratusan rumah warga di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian banjirop akibat luapan air laut itu merendam rumah warga setinggi 50 cm. Ratusan rumah warga di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah kembali terendam banjirop akibat luapan air laut. Banjirop merendam rumah warga dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Menurut warga, debit air dari banjirop kali ini lebih besar. Kendati demikian, warga pun mengantisipasinya dan selalu memperoleh info dari pengurus RT jika prediksi air laut hendak naik. Ini hari ini lebih besar sekali. Kalau di bulan-bulan Juni ini kan sering ada peringatan dari BMKG, itu warga tahu nggak, Bu? Enggak pernah dengar ada peringatan itu enggak pernah. Dari BMKG nggak pernah dengar. Cuman punya ini jadwal air, volume air datangnya nanti sekian, itu sudah ada. Itu dari mana itu? Sebulan dari Urangebum. Oh, dari Urangebum ada. Oh, ada. Sudah dapat informasi kalau mau ada air gitu. Iya. Jadi sebulan ini ya, ini katanya tanggal 7 sampai nanti akhir bulan itu airnya akan besar. Masyarakat berharap tanggul sungai yang tengah dibangun segera diselesaikan agar banjir tak lagi memasuki permukiman warga. Ini air datangnya siang, sampai surut nanti ya habis maghrib ya mulai surut. Tapi itu pun karena kita sudah tertutup tanggul yang siranya baru 60% lah itu keluarnya agak susah. Oh, keluar dulu kan langsung bisa cepat surut karena ya sekarang kan itu udah terpasang CCSP-nya, tinggal penyambungan ke atas cornya itu. Proyek pembangunan tanggul Sungai Loji masih dikerjakan oleh pemerintah dan baru berjalan 60%. Diperkirakan pembangunan tanggul akan selesai pada tahun ini. Warga optimis jika tanggul yang bersentuhan langsung dengan bibir Sungai Loji ini selesai, kampungnya tidak lagi terkena banjirop. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual jamu tradisional Suparmi, 68 tahun, warga desa Jati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka bisa berangkat haji tahun ini. Selama 13 tahun, Suparmi menabung agar bisa membayar dana haji. Sejak tahun 2010, setiap hari Suparmi menyisihkan Rp30.000 dari hasil penjualan jamu untuk tabungan dana haji. Suparmi sudah berjualan jamu selama 40 tahun lebih sejak tahun 1975. Di rumahnya yang sederhana, nampak Suparmi masih gesit mengupas dan memotong kunyit untuk diolah menjadi jamu tradisional. Setelah botol jamu semua terisi penuh, Suparmi mulai keliling kampung dengan sepedanya untuk berjualan jamu. Penghasilan dari jualan jamu ia sisihkan setiap hari untuk menabung. Ibu 4 orang anak ini bersyukur karena dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah setelah penantian panjang. Sekali, Masya Allah. Atasnya saya kok kepanggil itu, kepanggil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Amin, Insya Allah.
Suparmi dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci untuk kloter 62 embarkasi Solo pada Minggu pagi ini. Persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci pun sudah dipersiapkan oleh Suparmi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia sudah berdatangan di Kota Mekah. Pengawasan di sejumlah penginapan pun terus ditingkatkan guna memastikan jemaah calon haji mendapatkan pelayanan maksimal. Jemaah calon haji Indonesia sudah berada di Kota Suci Mekah. Guna memastikan semua pelayanan berjalan sesuai standar operasional, tim monitoring dan evaluasi mengunjungi beberapa sektor yang dijadikan pemondokan atau hotel jemaah calon haji. Salah satunya di sektor 10 kawasan Misfalah. Dari hasil monitoring, tim Monif menilai bahwa pelayanan jemaah haji pada tahun 2023 sudah memenuhi standar operasional. Kalau dilihat sampai saat ini, alhamdulillah petugas sesuai dengan SOP-nya, petugas dengan target yang dibutuhkannya. Kendala-kendala kecil sudah bisa ditangani. Yang saya berharap nanti ketika sudah menjadi berkumpul ibadah haji, semua tertangani. Pemerintah Indonesia berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah calon haji asal Indonesia, sehingga ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan pada penyelenggaraan haji Indonesia, salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Jemaah Lapor Gusmen. Lewat aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, para jemaah bisa melaporkan keluhan dan permasalahan yang dialami seputar pelayanan haji. Seluruh laporan tersebut akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Di aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, jemaah haji diminta mengisi biodata dan juga beberapa poin pertanyaan serta permasalahan. Ini kan udah ngecek ya tadi? Nah itu beberapa catatan misalnya, ini kalau yang berita ya. Nah, di mana jemaah bisa melaporkan secara spesifik. Itu tadi sektor layanannya apa saja. Terus yang kedua, kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Di Makkah, Madinah, atau nanti di Arafah, Musdalifah, ataupun di Mina. Kemudian di sektor mana secara spesifik. Terus kemudian jemaah menyebutkan kloternya sehingga kita bisa merespons secara cepat. Kemudian respon secara cepat itu bisa yang bersifat temporer, kita selesaikan karena dia masalahnya memang tangani cepat dan kemudian setelah itu masalah selesai, atau masalah itu bisa kita selesaikan secara sistem.